Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut berbagi kisah yang penuh makna dan pelajaran ini, mari sama-sama menuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Mari kita mulai kisahnya. Siti selalu merasa bahagia setiap kali memandang keluarganya. Suaminya, Dr. Rudy, adalah seorang dokter sukses yang bekerja di rumah sakit besar di kota. Mereka memiliki 2 anak yang lucu, dan saat itu, Siti sedang hamil anak ketiga. Meski hamil besar, Siti tetap aktif menjalani keseharian, merawat anak-anak, dan mengurus rumah tangga. Hidup mereka tampak sempurna. Setiap pagi, Rudy selalu memeluk Siti dengan lembut sebelum pergi bekerja, sementara anak-anaknya berlarian menyambut ayah mereka dengan senyum ceria. Suami istri ini tampaknya saling mencintai. Namun, seperti kebanyakan rumah tangga yang tampak sempurna di luar, ada hal-hal yang tersembunyi jauh di dalamnya. Namun, Siti merasakan ada yang berbeda akhir-akhir ini. Perubahan kecil yang awalnya tidak terlalu dia pedulikan, kini mulai terlihat jelas. Rudy yang dulu selalu pulang tepat waktu, kini sering pulang terlambat. Waktu bersama keluarga semakin berkurang. Siti mulai merasakan bahwa percakapan mereka menjadi semakin datar. Dan Rudy yang dulu selalu mencium keningnya dengan penuh kasih, kini hanya sekadar memberikan ciuman cepat sebelum berlalu. Meskipun dia tidak ingin menyimpulkan sesuatu terlalu cepat, perasaan cemas itu mulai merayap masuk ke dalam hatinya. Pernah suatu malam, ketika Rudy datang larut malam setelah beberapa jam lebih lama dari biasanya, Siti mendengar suara teleponnya berbunyi. Rudy yang baru saja mengunci pintu kamar, terlihat tergesa-gesa menjawabnya. Dengan nada yang tidak biasa, dia berbicara dengan seseorang yang Siti tidak kenali. "Iya, nanti aku kabari lagi," katanya sambil menutup telepon dengan ekspresi yang membuat Siti terdiam. Perasaan aneh menggelayuti hatinya. Sesuatu dalam diri Siti memberi peringatan, tetapi dia berusaha menenangkan diri. Mungkin cuma kebetulan, pikirnya, berusaha mengusir rasa curiga yang tumbuh. Keinginan untuk percaya pada suaminya dan menjaga kedamaian rumah tangga membuatnya memutuskan untuk tidak berpikiran negatif. Namun, malam itu dia tidak bisa tidur. Rudy tampak begitu jauh. Siti merasa cemas, lebih dari sebelumnya. Di keesokan harinya, saat Rudy sudah pergi ke rumah sakit, Siti mencoba mengabaikan perasaan tersebut. Tapi sesuatu dalam dirinya terus menggugah, mendorongnya untuk mencari tahu lebih banyak. Ketika membersihkan kamar tidur, dia menemukan sebuah benda kecil yang tidak asing. Sebuah kartu nama dari seorang perawat muda yang bekerja di rumah sakit, tempat Rudy bekerja. Di balik kartu nama itu, terdapat sebuah pesan singkat. "Sampai nanti malam, dokter. Aku tunggu di ruang istirahat." Siti merasa hatinya terhimpit. Tidak, ini tidak bisa terjadi. Namun, mata Siti tak mampu mengalihkan pandangan dari pesan yang tertulis. Siti mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin hanya kebetulan, tapi perasaan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Ada hal yang tersembunyi di balik semua ini, dan untuk pertama kalinya, Siti merasa kesepian meskipun ada Rudy di sisinya. Beberapa hari kemudian, perasaan cemasnya semakin menjadi-jadi. Siti memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Setelah memastikan Rudy sudah meninggalkan rumah, dia mengunjungi rumah sakit tempat suaminya bekerja. Dengan hati berdebar, Siti berkeliling hingga menemukan tempat yang biasa digunakan Rudy untuk beristirahat. Di sana, dia mendapati Rudy sedang duduk bersama seorang perawat muda yang tidak lain adalah wanita yang ada di kartu nama itu. Mereka duduk berdekatan, berbicara dalam bisikan yang terdengar mesra. Siti melihatnya dengan hati yang hancur dan seolah dunia berhenti berputar sejenak. Rudy, suami yang dia cintai, ternyata memiliki hubungan gelap dengan wanita itu. Dengan mata berkaca-kaca, Siti berbalik dan meninggalkan rumah sakit. Dia merasa seperti ada sesuatu yang terputus dalam dirinya, sebuah kenyataan pahit yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Rudy, yang dulu menjadi tulang punggung hidupnya, kini telah mengkhianati kepercayaan yang mereka bangun bersama. Sesampainya di rumah, Siti terjatuh di atas tempat tidur, menangis sejadi-jadinya. Bayangan Rudy yang dulu penuh kasih, kini berbalik menjadi sosok yang begitu asing. Namun meskipun hatinya terluka, Siti tidak membiarkan dirinya terlarut dalam kesedihan. Dia tahu bahwa hidup harus terus berjalan, terutama untuk anak-anaknya.
Rudy mungkin telah membuat keputusan untuk mengabaikan keluarga, tetapi Siti tidak akan pernah mengabaikan mereka. Dia akan bertahan demi anak-anaknya, dan dia akan berjuang, meskipun rasa sakit ini terus menggerogoti hati dan pikirannya. Keputusan sudah diambil dalam hatinya. Dia harus lebih kuat untuk anak-anaknya. Keputusannya bulat, apapun yang terjadi, dia akan tetap memberikan yang terbaik untuk mereka. Hari-hari setelah kejadian di rumah sakit itu menjadi semakin berat bagi Siti. Setiap kali dia melihat wajah Rudy, ada rasa kesedihan yang tak tertahankan. Seakan-akan ada dinding tak kasat mata yang memisahkan mereka. Rudy tidak tahu bahwa Siti sudah mengetahui segalanya. Dan meskipun begitu, Siti tetap menjaga kewajaran di hadapan anak-anak mereka. Dia tidak ingin mereka merasakan ketegangan yang mengalir dalam setiap percakapan antara dirinya dan Rudy. Namun, perasaan cemas itu tidak bisa ditahan lebih lama. Siti merasa bahwa Rudy mulai semakin menjauh, dan meskipun dia berusaha untuk menjaga rumah tangga mereka tetap utuh, hatinya mulai terasa kosong. Suaminya yang dulu begitu penuh perhatian kini semakin menghindar. Kadang-kadang, dia pulang larut malam tanpa memberi penjelasan yang memadai. Sesuatu dalam hati Siti memberitahunya bahwa perasaan ini bukanlah hanya sekadar perasaan khawatir ibu hamil. Sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Siti mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya dia abaikan. Misalnya, saat Rudy pulang pada malam hari, dia tercium bau parfum yang tidak biasa. Siti mengenali bau parfum itu, bau yang tidak pernah dia temui sebelumnya, yang tidak pernah dipakai oleh Rudy. Bau itu mengingatkannya pada wanita yang dilihatnya di rumah sakit, wanita yang sedang berbicara dengan Rudy di ruang istirahat. Telinga Siti mendengar dengan seksama setiap percakapan Rudy di telepon, dan dia mulai mendengar nada-nada asing dalam percakapan tersebut. Sebuah perasaan yang tidak bisa disembunyikan oleh kata-kata. Rudy jelas sedang menghindar, dia jelas sedang berbohong. Suatu hari, ketika Siti sedang membersihkan lemari pakaian mereka, dia menemukan sebuah pesan teks di ponsel Rudy yang ditinggalkan di meja kerja. Pesan itu dikirimkan oleh seorang perawat bernama Lina, yang selalu berinteraksi dengan Rudy di rumah sakit. Isi pesan itu jelas. "Aku tak sabar untuk bertemu lagi malam ini. Jangan lupa, dokter." Meskipun Siti sudah tahu persis apa yang terjadi, hatinya tetap terasa hancur ketika membaca pesan itu. Rudy benar-benar memilih untuk selingkuh. Pilihan yang sangat menyakitkan bagi Siti. Siti mulai merasa seperti tidak memiliki tempat lagi di rumah itu. Dunia di sekelilingnya terasa berputar begitu cepat, dan dia merasa seperti semuanya sudah hilang. Anak-anak mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di antara orang tua mereka. Mereka hanya melihat ayah mereka pulang dengan senyum, meskipun itu palsu, dan mereka melihat ibu mereka berusaha bertahan. Tapi Siti tidak bisa terus-menerus berbohong kepada dirinya sendiri. Di malam yang dingin itu, saat Rudy pulang larut malam, Siti memutuskan untuk berbicara dengannya. Semua yang dia simpan selama ini, semua yang membuat hatinya hancur, semuanya ingin dia ucapkan. Ketika Rudy melangkah masuk ke rumah, Siti duduk di ruang tamu dengan mata yang penuh kemarahan dan air mata yang tak tertahankan. "Rudy," suara Siti bergetar, "aku tahu apa yang kamu lakukan." Rudy terdiam. Ekspresi wajahnya berubah, dan seolah-olah dia merasa terperangkap. Selama ini, dia berusaha menutupi perbuatannya, berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, namun kini semuanya terbongkar. "Apa yang kamu maksud, Siti?" Rudy mencoba menutupi kebohongannya, namun nada suaranya terdengar ragu. "Jangan coba bohongi aku lagi, Rudy," jawab Siti dengan tegas, meskipun air matanya terus mengalir. "Aku tahu tentang Lina. Aku tahu apa yang kalian lakukan di rumah sakit. Dan aku juga tahu apa yang terjadi antara kalian." Rudy tampak terkejut, namun seiring waktu berlalu, rasa bersalah mulai terlihat jelas di wajahnya. Dia mencoba mengalihkan pandangan, seolah tidak sanggup menatap mata Siti yang kini penuh dengan kemarahan dan kekecewaan. "Aku tidak ingin mendengarnya, Siti," Rudy akhirnya berkata dengan suara datar, mencoba memberi jarak emosional di antara mereka. "Ini bukan urusanmu. Aku punya alasan untuk melakukannya." "Alasan?" Siti hampir berteriak. "Kamu berpikir bahwa ada alasan untuk mengkhianati keluarga kita? Mengkhianati aku, mengkhianati anak-anak kita?" Rudy mengalihkan pandangan,
tidak mampu lagi berbicara. Siti merasakan dadanya sesak dengan perasaan campur aduk, marah, kecewa, namun ada juga rasa sakit yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku katakan, Rudy, Siti berkata. Nadanya sekarang lebih rendah. Kamu sudah memilih, dan aku sudah memutuskan untuk melanjutkan hidup dengan anak-anak. Aku akan membesarkan mereka sendirian, meskipun aku tahu itu tidak akan mudah. Rudy hanya berdiri di sana, bingung dan terdiam. Siti berjalan menuju pintu kamar mereka, melepaskan dirinya dari perasaan sakit yang berlarut-larut. Tidak ada kata-kata yang bisa mengubah kenyataan ini. Siti tahu, dia harus membuat keputusan besar. Keputusan yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah malam itu, hubungan antara Siti dan Rudy tidak lagi sama. Setiap percakapan terasa kaku, dan setiap tatapan penuh dengan ketegangan yang sulit dihindari. Siti merasa seperti sebuah dinding tak kasat mata terbentuk di antara mereka, memisahkan segala hal yang dulu mereka miliki bersama. Namun, di sisi lain, Siti juga merasa bahwa keputusan harus segera diambil. Dia tidak bisa terus-menerus hidup dalam kebohongan, tidak bisa terus membohongi dirinya sendiri. Hari-hari berlalu dengan lambat. Rudy semakin sering keluar rumah, tak pernah ada penjelasan yang jelas mengapa dia terlambat pulang. Bahkan ketika pulang, dia hanya berlalu begitu saja tanpa bicara banyak, seolah-olah mereka berdua adalah orang asing. Siti tahu bahwa perasaan Rudy sudah tidak sama lagi. Dan akhirnya, pada suatu malam yang dingin, Rudy akhirnya membuat keputusan yang telah lama dihindari. Malam ini kita harus bicara, kata Rudy dengan nada yang tidak biasa. Wajahnya terlihat lelah dan penuh kebingungan. Siti yang sedang duduk di ruang tamu, menatapnya dengan penuh kesabaran, meski hatinya terasa hancur. Dia tahu, saat ini adalah saat yang tepat untuk menyelesaikan segala hal yang mengganjal. Rudy duduk di hadapan Siti. Keduanya terdiam sejenak sebelum Rudy akhirnya membuka mulut. Siti, katanya dengan suara datar. Aku sudah memutuskan. Aku ingin keluar dari rumah ini. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan seperti ini. Aku sudah tidak bisa lagi bersamamu. Aku mencintai Lina. Siti hanya bisa terdiam, mencoba menerima kenyataan pahit ini. Semua perasaan kecewa, marah, dan sakit hati akhirnya meledak dalam dirinya. Selama ini, dia berusaha bertahan, berusaha untuk memperbaiki semuanya, tetapi ternyata Rudy sudah memutuskan jalan hidupnya sendiri. Lina, wanita yang lebih muda, yang tak pernah dikenalnya sebelumnya, kini telah mengambil tempat yang dulu dimiliki oleh Siti di hati Rudy. Jadi, kamu benar-benar akan meninggalkan aku dan anak-anak kita? Tanya Siti, suaranya hampir tak terdengar. Rudy hanya mengangguk. Aku tahu ini tidak mudah untukmu, tapi aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Aku tahu apa yang aku lakukan salah, tetapi aku harus memilih kebahagiaanku. Siti merasa seperti ada batu besar yang jatuh ke dadanya. Selama ini, dia berjuang untuk keluarga mereka, namun ternyata Rudy tidak melihatnya lagi sebagai bagian dari kebahagiaannya. Rudy sudah memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Tanpa banyak kata-kata lagi, Rudy berdiri dan berjalan menuju pintu. Aku akan pergi, katanya pelan, sebelum menutup pintu dengan keras. Ketika pintu tertutup, Siti hanya bisa terdiam. Dia duduk di tempat yang sama selama beberapa menit, menatap ruang kosong, yang dulu penuh tawa dan kebahagiaan. Rudy, yang dulu menjadi kekuatan hidupnya, kini telah pergi, meninggalkannya dengan hati yang hancur dan dua anak yang masih membutuhkan kasih sayangnya. Namun, meskipun hatinya penuh dengan kesedihan, ada sesuatu dalam diri Siti yang mengatakan bahwa dia harus bertahan. Anak-anak mereka tidak bersalah. Mereka harus tetap memiliki ibu yang kuat. Dia tidak bisa menyerah begitu saja. Kehidupan tidak memberi kesempatan kedua untuk berlarut-larut dalam kesedihan. Meski rasanya mustahil untuk melangkah, Siti tahu bahwa dia harus bangkit. Dia harus melanjutkan hidup untuk anak-anaknya, meskipun hatinya hancur. Dengan langkah-langkah yang berat, Siti mulai merangkai kembali hidupnya. Dia bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, menjalani hari-hari penuh tantangan, tetapi selalu berusaha memberikan yang terbaik.
Rudy sudah tidak ada lagi, tetapi dia tahu dia tidak akan sendirian. Anak-anaknya adalah alasan dia bertahan. Mereka adalah cahaya yang akan selalu ada dalam hidupnya, apapun yang terjadi. Kehidupan baru Siti dimulai dalam kesendirian yang penuh tantangan. Setelah Rudy pergi, dia harus menghadapinya semua sendirian. Meski begitu, tidak ada waktu untuk menangis terlalu lama. Anak-anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang, dan Siti tahu bahwa hanya dialah yang bisa memberikan itu. Setiap hari, Siti bangun pagi, menyelesaikan pekerjaan rumah, dan berusaha menjaga rumah tetap berjalan. Meski tubuhnya lelah, hatinya bertekad untuk terus berjalan. Malam-malam tanpa Rudy terasa panjang, namun Siti berusaha tidak menunjukkan kesedihannya kepada anak-anak. Dia tetap mempersiapkan makan malam, membantu anak-anak dengan PR mereka, dan menemani mereka bermain di halaman rumah. Namun di balik senyumnya yang cerah, ada kepedihan yang tak bisa disembunyikan. Perasaan kesepian seringkali datang menghantui, apalagi ketika dia melihat pasangan-pasangan lain di luar sana, berjalan bergandengan tangan dengan penuh cinta, sementara dia hanya bisa menatapnya dari jauh. Bulan-bulan pertama setelah perpisahan itu terasa seperti cobaan yang tiada habisnya. Siti bekerja sebagai seorang guru di sekolah dekat rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun penghasilannya tidak banyak, Siti merasa bersyukur bisa tetap bekerja di bidang yang dia cintai. Namun, hari-harinya tak pernah mudah. Setiap malam setelah pulang kerja, dia harus mengurus anak-anak, mencuci pakaian, dan memastikan rumah tetap teratur. Waktu tidur yang cukup terasa semakin langka, namun Siti tidak pernah mengeluh. Ada banyak malam-malam sunyi di mana Siti terjaga di atas tempat tidurnya, memikirkan masa depan. Dia merasa cemas tentang bagaimana masa depan anak-anaknya akan terbentuk tanpa kehadiran seorang ayah. Namun, dia tahu satu hal dengan pasti. Meskipun tanpa Rudy, dia masih bisa memberikan segalanya untuk anak-anaknya. Cinta dan perhatian yang dia miliki tidak pernah kurang. Di pagi hari, Siti bangun dengan semangat yang lebih tinggi, berusaha memulai hari dengan penuh keyakinan. Setiap anaknya memiliki karakter yang unik, dan Siti tahu bahwa dia harus membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang baik, tidak hanya dari segi pendidikan, tetapi juga dalam hal moral dan nilai-nilai hidup. Siti tidak hanya ingin anak-anaknya sukses secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, penuh empati, dan rasa tanggung jawab. Anak pertama mereka, Andi, adalah sosok yang ceria dan penuh semangat. Meskipun usianya masih remaja, dia sudah terlihat sangat dewasa. Andi selalu berusaha membantu Siti dengan pekerjaan rumah. "Ibu, aku akan bantu masak," kata Andi sambil tersenyum setiap kali melihat ibunya terlihat lelah. Andi memiliki cita-cita menjadi seorang pengusaha sukses. Dia sering mendiskusikan ide-idenya tentang bisnis dengan Siti. Andi selalu mengingatkan Siti untuk tetap optimis, bahkan di saat-saat sulit. Dina, anak kedua mereka, sangat mencintai dunia kesehatan. Dia selalu merasa terinspirasi oleh profesi ayahnya yang dulu seorang dokter. Namun, meskipun dia ingin mengikuti jejak ayahnya, Siti selalu mengajarkan Dina untuk memilih jalan hidupnya sendiri yang sesuai dengan hati nuraninya. Dina sangat pintar, dan dia selalu menunjukkan semangat belajar yang tinggi. Setiap kali ada ujian, dia selalu belajar dengan giat dan berusaha memberikan yang terbaik. Sementara Aditya, si kecil yang baru saja berusia 7 tahun, meski usianya masih muda, sudah menunjukkan minat besar pada seni dan literasi. Dia senang menggambar dan menulis cerita-cerita pendek tentang petualangan imajiner. Setiap kali Siti merasa lelah, Aditya selalu berhasil membuatnya tertawa dengan cerita lucu dan gambar-gambarnya yang penuh imajinasi. Meskipun kesulitan yang mereka hadapi sangat besar, anak-anak Siti selalu memberi kekuatan dan alasan untuk terus bertahan. Mereka adalah sumber kebahagiaan dan kekuatan yang tak terhingga. Siti merasa bahwa meskipun hidupnya penuh dengan ujian, dia tidak sendirian. Setiap senyuman dari anak-anaknya adalah pengingat bahwa dia berjuang untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Namun, perjuangan Siti tidak hanya terbatas pada hal-hal domestik. Ketika dia harus berurusan dengan masalah keuangan keluarga, Siti mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Selain menjadi guru di sekolah,
Siti juga membuka les privat untuk anak-anak sekitar. Siti tidak ingin anak-anaknya merasa kurang, hanya karena dia seorang ibu tunggal. Dia berusaha memastikan bahwa anak-anaknya tetap bisa mengakses pendidikan terbaik, meskipun dengan segala keterbatasan yang ada. Meskipun berat, Siti mulai merasakan bahwa kebahagiaan yang sejati bukanlah tentang memiliki segala kemewahan, tetapi tentang menciptakan kebahagiaan dalam keluarga. Anak-anaknya yang tumbuh dengan penuh kasih sayang, meskipun tanpa ayah, adalah bukti bahwa kekuatan seorang ibu bisa mengubah segalanya. Siti tahu bahwa dengan cinta, kerja keras, dan kesabaran, dia bisa mengarahkan anak-anaknya menuju masa depan yang cerah. Waktu terus berlalu, dan meskipun Siti merasa kelelahan fisik dan emosional, dia selalu merasa bahwa perjuangannya membesarkan anak-anaknya akan membuahkan hasil yang luar biasa. Anak-anaknya tumbuh dalam suasana penuh kasih sayang, dan Siti berusaha untuk memberikan mereka segala yang mereka butuhkan, baik secara materi maupun emosional. Setiap langkah yang mereka ambil, Siti selalu mendukungnya, memberikan semangat, dan mengajarkan mereka tentang arti kerja keras, kejujuran, dan rasa syukur. Anak pertama mereka, Andi, yang kini berusia 20 tahun, berhasil meraih beasiswa untuk kuliah di universitas ternama di luar negeri. Sejak kecil, Andi sudah menunjukkan minat besar dalam dunia bisnis dan selalu berusaha membantu ibunya dalam merencanakan strategi untuk membuat kehidupan mereka lebih baik. Andi belajar banyak tentang bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan meskipun dia sering merasa cemas tentang masa depannya, ibunya selalu ada untuk memberinya motivasi. "Jangan takut gagal, Andi," kata Siti suatu malam saat Andi sedang duduk di meja belajar, mengejar impian besarnya. "Kegagalan adalah batu loncatan menuju kesuksesan. Yang penting kamu selalu belajar dari setiap langkah yang kamu ambil." Andi, yang selalu mendengar nasihat ibunya, akhirnya memutuskan untuk mengambil jurusan manajemen bisnis di universitas. Setelah lulus, dia memulai sebuah usaha startup yang sukses dengan ide-ide inovatif. Usahanya berkembang pesat, dan dalam waktu 5 tahun, dia sudah menjadi pengusaha muda yang dihormati di dunia bisnis. Meski kesibukannya semakin padat, Andi tidak pernah lupa pada ibunya. Setiap kali ada waktu luang, dia selalu meluangkan waktu untuk kembali ke rumah, berbagi cerita, dan memberikan dukungan kepada Siti. "Bu, aku tidak akan pernah bisa membalas semua pengorbananmu," kata Andi suatu hari saat mereka duduk bersama di ruang tamu. "Aku tahu, tanpa dukunganmu, aku tidak akan sampai di sini. Terima kasih, Ibu. Aku akan selalu berusaha membuatmu bangga." Siti hanya tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Meskipun dia tidak pernah meminta pengakuan, kata-kata Andi memberikan kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan materi. Anak pertama mereka, yang pernah menghadapi kesulitan di masa kecilnya, kini telah menjadi sosok yang sukses dan bisa memberikan kebanggaan bagi keluarga mereka. Sementara itu, Dina, anak kedua Siti, yang selalu memimpikan untuk menjadi seorang dokter, berhasil mengikuti jejak Rudi, meskipun dengan jalan yang sangat berbeda. Dina tidak pernah menyerah, bahkan ketika Siti mengatakan bahwa dia harus memilih jalan hidupnya sendiri. Dina kuliah di Fakultas Kedokteran dan berjuang keras selama bertahun-tahun. Setiap ujian, setiap malam begadang untuk belajar, Dina selalu berusaha memberikan yang terbaik. Suatu hari, ketika Dina lulus dengan predikat cum laude, Siti merasakan kebanggaan yang tak terhingga. Anak keduanya kini resmi menjadi seorang dokter, dan Siti tahu, meskipun profesi tersebut tak lagi berhubungan dengan Rudi, Dina telah menemukan jalannya sendiri dengan penuh keyakinan. "Ibu, aku lulus," kata Dina dengan wajah yang berseri-seri. "Aku akan terus belajar dan menjadi dokter yang bisa membantu orang lain." Siti memeluknya erat. "Aku bangga padamu, Dina. Kamu sudah bekerja keras untuk ini, dan kamu akan menjadi dokter yang hebat." Dina akhirnya membuka klinik kecil di daerah sekitar tempat tinggal mereka. Walaupun awalnya penuh tantangan, klinik tersebut berkembang pesat karena Dina memberikan pelayanan yang penuh perhatian dan dedikasi. Dina selalu mengingat pesan ibunya untuk selalu bekerja dengan hati, dan itu yang membuatnya berhasil. Anak ketiga mereka, Aditya, mungkin yang paling muda, namun dia memiliki bakat luar biasa dalam seni. Sejak kecil, Aditya sering menggambar dan menulis cerita pendek. Siti selalu mendukung minat Aditya, meskipun dia tahu bahwa dunia seni tidak selalu menjanjikan masa depan yang stabil.
Namun, Aditya tidak pernah ragu dengan pilihannya. Setelah lulus dari sekolah menengah, Aditya memutuskan untuk mengejar karir sebagai penulis dan ilustrator. Dengan penuh semangat, dia mulai menulis buku dan menggambar ilustrasi untuk berbagai penerbit. Karya-karya Aditya mulai dikenal, dan tak lama kemudian, dia mendapatkan kontrak untuk menerbitkan bukunya yang pertama. Karya-karya Aditya tidak hanya diterima di dalam negeri, tetapi juga diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa asing. Suatu hari, Aditya datang ke rumah dan mengumumkan kabar besar. "Ibu, bukuku akan diterbitkan di luar negeri. Ini adalah impian terbesarku yang menjadi kenyataan." Siti hanya bisa menangis bahagia. "Aditya, kamu membuatku sangat bangga. Aku tahu kamu akan menjadi seseorang yang luar biasa." Melihat anak-anaknya yang sudah tumbuh menjadi orang-orang sukses dalam bidang mereka masing-masing, Siti merasa hidupnya sudah terbayar. Meski dia pernah merasakan kehilangan yang mendalam, kini dia tahu bahwa keputusannya untuk tidak menyerah dan terus berjuang memberikan hasil yang luar biasa. Anak-anaknya telah membuktikan bahwa cinta, kerja keras, dan keteguhan hati dapat membawa mereka menuju kesuksesan, bahkan tanpa kehadiran ayah mereka yang dulu pernah meninggalkan mereka. Siti tidak perlu lagi mencari kebahagiaan di luar sana. Kebahagiaan yang sejati sudah ada di depannya, dalam bentuk anak-anak yang kini menjadi sosok yang kuat, sukses, dan penuh kasih. Sementara Siti dan anak-anaknya berkembang dengan pesat, kehidupan Rudy mengambil jalan yang sangat berbeda. Suatu waktu, setelah meninggalkan keluarga dan memilih untuk hidup dengan Lina, dia merasa seolah dunia berputar dengan sangat cepat. Awalnya, kehidupan bersama Lina memang terasa seperti kebebasan yang sangat dinantikannya. Tanpa beban, tanpa tanggung jawab, dan jauh dari ketegangan rumah tangga yang selama ini dia rasakan, Rudy merasa dia akhirnya bisa bebas, bisa mengejar impian-impian yang selama ini dia pendam. Namun seiring berjalannya waktu, Rudy mulai merasakan bahwa kebahagiaan yang dia rasakan hanyalah ilusi. Lina, meskipun sangat mencintainya, ternyata tidak mampu memberikan kepuasan batin yang dia cari. Kehidupan mereka yang awalnya tampak penuh gairah, berubah menjadi rutinitas yang membosankan. Rudy merindukan kenyamanan hidup yang dulu dia miliki bersama Siti. Meskipun dia tidak pernah mengakui itu saat mereka masih bersama. Masalah semakin rumit ketika Lina mulai menunjukkan sisi lain dirinya yang tidak Rudy harapkan. Lina, yang selama ini terlihat sempurna di mata Rudy, mulai memperlihatkan sifat-sifat yang jauh berbeda. Mereka sering bertengkar, dan Rudy merasakan bahwa dia mulai terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Dulu, dia merasa dia bisa mendapatkan kebahagiaan dengan meninggalkan Siti, namun kini dia merasa hidupnya semakin terperangkap dalam keputusan yang salah. Beberapa bulan setelah perpisahan, karir Rudy sebagai dokter mulai terguncang. Berbagai masalah datang satu persatu. Skandal terkait hubungan gelapnya dengan Lina mulai tersebar di rumah sakit tempat dia bekerja. Rekan-rekannya mulai menghindar darinya, dan Rudy yang dulu dihormati sebagai seorang profesional, kini dipandang sebelah mata. Tuntutan dari rumah sakit mulai muncul, dan akhirnya Rudy dipecat dari pekerjaannya setelah adanya penyelidikan terkait hubungan pribadinya yang telah mengganggu profesionalismenya. Tanpa pekerjaan dan status yang dulu dia miliki, Rudy mulai merasa terisolasi. Dia tidak tahu lagi harus pergi kemana. Lina, yang sebelumnya sangat mendukung, kini mulai menjauh, merasa bahwa hidup mereka sudah terlalu rumit dan tak lagi memberi kebahagiaan. Suatu hari, Lina memberitahunya bahwa dia ingin mengakhiri hubungan mereka. "Kamu tidak bisa memberi kebahagiaan lagi," kata Lina dengan tegas. "Aku tidak ingin hidup seperti ini. Aku sudah cukup." Rudy merasa seperti dunia runtuh di sekelilingnya. Tanpa pekerjaan, tanpa pasangan, dan tanpa arah hidup, dia merasakan kejatuhan yang begitu dalam. Dia merasa kehilangan segalanya yang pernah dia miliki. Harta, kedudukan, dan yang paling penting, keluarga yang dulu dia miliki bersama Siti. Beberapa bulan berlalu, dan Rudy menemukan dirinya hidup di jalanan. Tidak ada rumah yang bisa dia singgahi. Dia terpaksa tidur di taman kota, makan seadanya, dan berusaha bertahan hidup dengan cara yang sangat sulit. Kenyataan pahit bahwa dia telah kehilangan keluarganya, bahwa dia telah mengkhianati orang yang sangat mencintainya,
menghantui setiap malamnya. Dalam kesendirian dan penyesalan, Rudy menyadari bahwa dia telah membuat pilihan yang salah, pilihan yang menghancurkan hidupnya. Suatu malam, setelah berbulan-bulan hidup terpinggirkan dan terbuang, Rudy duduk di sebuah bangku taman, menatap langit malam yang gelap. Dia menyesal, lebih dari apapun. Dia menyesal telah meninggalkan Siti, yang selama ini mendukungnya, yang selalu ada untuknya, bahkan ketika dia tidak pantas mendapatkannya. Rudy tahu bahwa dia telah menghancurkan hubungan yang penuh cinta dan kasih sayang, yang kini tidak akan pernah bisa dia perbaiki. Rudy berusaha menghubungi Siti beberapa kali, berharap dia bisa kembali menerima dirinya. Namun, setiap kali dia mencoba menghubungi Siti, dia selalu mendapat jawaban yang dingin, bahkan tanpa kata-kata. Siti sudah bahagia dengan anak-anaknya, dan dia tidak lagi ingin membuka pintu untuk Rudy, suami yang telah mengkhianatinya. Rudy tahu bahwa penyesalan sudah terlambat. Dia tidak bisa mengubah masa lalu, dan dia tidak bisa kembali ke masa-masa bahagia bersama Siti. Keesokan harinya, saat berada di tempat yang penuh penyesalan dan kehampaan, Rudy merasakan beban yang sangat berat di dadanya. Dia melihat anak-anak Siti yang telah tumbuh sukses, Andi yang kini menjadi pengusaha muda, Dina yang telah menjadi dokter, dan Aditya yang terkenal dengan karya-karyanya. Mereka tidak membutuhkan Rudy lagi. Rudy merasa hancur, mengetahui bahwa Siti dan anak-anaknya telah menemukan kebahagiaan mereka tanpa dirinya. Rudy menatap ke langit dengan rasa kosong. "Aku hanya bisa menyesal," bisiknya. Namun semuanya sudah terlambat. Di balik kebisuan malam itu, Rudy tahu satu hal. Dia telah kehilangan kesempatan untuk menebus kesalahannya, dan dia hanya bisa hidup dalam penyesalan yang tak pernah terobati. Semua keputusan yang dia ambil, semua kebohongan yang dia ucapkan, kini membawanya ke titik kehancuran yang tidak bisa diperbaiki. Tidak ada yang tersisa selain kesendirian yang abadi dan penyesalan yang tak berujung. Beberapa tahun setelah kepergian Rudy, kehidupan Siti dan anak-anaknya semakin cerah. Setiap hari terasa penuh dengan makna. Dan meskipun kesulitan demi kesulitan datang silih berganti, Siti tahu bahwa ia telah memberikan segala yang terbaik untuk keluarganya. Anak-anaknya yang kini tumbuh dewasa dengan penuh prestasi, dan rasa tanggung jawab telah membuktikan bahwa cinta dan pengorbanan seorang ibu tidak pernah sia-sia. Andi, anak pertama yang kini telah sukses sebagai pengusaha muda, seringkali kembali ke rumah untuk menghabiskan waktu bersama ibunya. Meskipun kesibukannya semakin padat, Andi selalu meluangkan waktu untuk memberikan perhatian pada Siti. Setiap kali pulang, dia selalu membawa kabar baik tentang kesuksesannya. Namun yang lebih Siti hargai adalah kehadiran Andi yang selalu menghargai dan menghormati ibu yang telah mengorbankan begitu banyak untuknya. Dina, anak kedua yang kini menjadi seorang dokter sukses, juga tak pernah berhenti membuat Siti merasa bangga. Dia membuka sebuah klinik kesehatan di daerah yang kurang mampu, dan meskipun kesulitan finansial sering kali datang, Dina selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Setiap kali Siti mendengar cerita tentang klinik kecil milik Dina yang telah membantu banyak orang, hatinya penuh kebanggaan. Aditya, si bungsu yang kini menjadi penulis dan ilustrator terkenal, juga tidak pernah jauh dari ibu yang telah memberikan segala dukungan dan cinta. Karya-karyanya mulai diterima di berbagai negara, dan Aditya menjadi panutan bagi banyak orang muda yang ingin mengejar passion mereka dalam seni. Setiap kali Siti membaca buku karya Aditya, dia merasa sangat tersentuh. Buku-buku itu adalah buah dari kerja keras dan dedikasi yang telah Aditya tanamkan, dan dia tahu bahwa Aditya tidak akan pernah bisa sampai di titik ini tanpa dukungan tak terbatas dari ibunya. Setiap kali mereka berkumpul di rumah, Siti merasa kehidupan yang dulunya penuh dengan kesedihan kini berubah menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Anak-anaknya telah membuktikan bahwa mereka bisa sukses, tidak hanya dalam bidang akademik atau karir, tetapi juga dalam hidup mereka sebagai pribadi yang penuh kasih sayang, empati, dan tanggung jawab. Siti sering tersenyum dalam hati, merasakan ketenangan dan kebahagiaan yang datang dari melihat anak-anaknya tumbuh menjadi orang-orang hebat. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar baginya selain melihat anak-anaknya bahagia dan sukses dalam hidup mereka. Meski Rudy kembali berusaha menghubungi Siti dari waktu ke waktu, Siti tetap menjaga jarak. Meskipun hati seorang ibu selalu memiliki tempat untuk memaafkan,
Siti tahu bahwa dia sudah jauh melampaui masa lalu mereka. Hubungan yang pernah ada sudah terlalu rusak untuk diperbaiki, dan Siti merasa tidak ada gunanya lagi membuka pintu bagi Rudy yang telah membuat pilihan untuk meninggalkan keluarganya. Siti bukan lagi wanita yang sama yang dulu terpuruk dalam kesedihan. Dia telah bangkit, dan sekarang dia melihat hidup dengan cara yang jauh lebih baik. Dia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada seseorang yang mengkhianati, tetapi pada kemampuan untuk bangkit dan mencintai diri sendiri, serta keluarga yang selalu ada untuk kita. Pada suatu malam, saat mereka duduk bersama di ruang tamu, Siti menatap anak-anaknya dengan penuh cinta dan kebanggaan. "Kalian adalah segalanya bagi ibu," katanya dengan suara lembut. "Aku tidak pernah menyesal atas apapun yang telah kita lalui. Kalian adalah bukti bahwa cinta dan pengorbanan seorang ibu tidak akan pernah sia-sia." Anak-anaknya yang kini dewasa dan penuh rasa hormat hanya tersenyum dan memeluk ibunya dengan hangat. Mereka tahu bahwa apa yang mereka capai adalah hasil dari kasih sayang dan kerja keras Siti selama ini. Mereka berjanji untuk selalu mendukung satu sama lain, dan mereka bertekad untuk membuat ibu mereka bangga. Rudy, yang sekarang jauh dari mereka, hanyalah sebuah bayangan dari masa lalu. Siti tidak lagi terikat pada kenangan pahit yang ditinggalkan Rudy. Dia tidak lagi merasakan kekosongan yang dulu menguasai hidupnya. Anak-anaknya adalah segalanya, dan mereka adalah alasan untuk tetap tersenyum dan terus berjuang. Waktu terus berjalan, dan meskipun hidup Siti dan anak-anaknya semakin indah, bayangan masa lalu masih sering datang mengganggu pikiran mereka. Rudy, yang dulunya menjadi bagian dari keluarga mereka, kini hanyalah kenangan yang terkubur dalam penyesalan. Namun, meskipun Siti telah menemukan kebahagiaan yang sejati bersama anak-anaknya, penyesalan Rudy tetap menjadi cerita yang berulang dalam pikirannya. Rudy yang dulu penuh ambisi dan kesombongan, kini terjebak dalam kehidupannya yang penuh kehampaan. Hidupnya yang dulu penuh dengan gelar dan kedudukan, kini hanyalah bayangan dari masa lalu yang telah lama hilang. Setiap malam, Rudy terbaring dalam kegelapan, berpikir tentang kesalahan-kesalahan yang telah dia buat. Dia menyesal telah meninggalkan Siti, wanita yang begitu setia dan penuh kasih, untuk mengejar kebahagiaan yang ternyata hanyalah sementara. Beberapa tahun setelah perpisahannya, Rudy akhirnya menyadari bahwa tidak ada yang lebih berharga dari sebuah keluarga yang penuh kasih. Semua uang, semua status sosial yang dia cari, ternyata tidak memberikan kebahagiaan sejati. Kehidupan yang dia pilih bersama Lina kini terasa kosong. Ia berusaha menghubungi Siti berulang kali, berharap bisa kembali merasakan kasih sayang yang dulu dia miliki. Namun Siti, dengan segala kebijaksanaannya, memutuskan untuk tidak membuka pintu hatinya untuk Rudy lagi. Dia sudah menemukan kedamaian dan kebahagiaan bersama anak-anaknya. Pada suatu pagi, Rudy duduk di sebuah kedai kopi kecil, menatap secangkir kopi yang sudah lama dingin. Air matanya perlahan mengalir, bukan karena kesedihan, tetapi karena penyesalan yang dalam. Dia merasa hampa, seolah-olah segala yang dia perjuangkan dalam hidup ini telah kehilangan makna. Apa yang lebih buruk daripada kehilangan keluarga yang kita cintai, kehilangan segalanya yang kita anggap penting hanya karena kesombongan dan kebohongan? Namun, meskipun penyesalan itu menyakitkan, Rudy tahu dia tidak bisa kembali ke masa lalu. Semua yang telah terjadi tidak bisa diperbaiki. Siti telah melanjutkan hidupnya, dan anak-anak mereka telah tumbuh menjadi orang-orang hebat yang membanggakan. Rudy hanya bisa menatap ke depan, dengan penyesalan yang abadi. Di sisi lain, Siti melanjutkan kehidupannya dengan penuh kedamaian. Keluarganya telah menjadi pilar utama dalam hidupnya, dan meskipun perjuangan tidak pernah berhenti, Siti merasa sangat bersyukur atas segalanya. Dia melihat anak-anaknya yang sekarang sudah dewasa, berkarir sukses, dan menjadi pribadi yang luar biasa. Mereka adalah buah dari kerja keras dan pengorbanannya, dan tidak ada kebahagiaan yang lebih besar dari itu. Suatu malam, setelah makan malam bersama anak-anaknya, Siti duduk di ruang tamu yang nyaman. Andi, Dina, dan Aditya duduk di sekelilingnya, berbicara tentang rencana masa depan mereka, dan berbagi cerita tentang hidup mereka. Siti tersenyum bahagia, merasa damai dengan hidup yang telah dia pilih. Dia menyadari bahwa meskipun hidupnya tidak selalu mudah, dia telah melewati segala cobaan dengan penuh keteguhan. Anak-anaknya, yang selalu mendukungnya, kini telah menemukan jalan mereka sendiri. Andi,
yang kini menjadi seorang pengusaha sukses, sedang merencanakan ekspansi usaha ke luar negeri. Dina, yang telah membuka klinik dan memberikan banyak manfaat bagi orang-orang, sedang merencanakan program kesehatan masyarakat yang lebih besar. Aditya, yang kini menjadi penulis terkenal, sedang mempersiapkan bukunya yang akan diterbitkan di luar negeri. Siti merasa bangga melihat anak-anaknya tumbuh menjadi orang yang tidak hanya sukses dalam karir, tetapi juga penuh empati dan kasih sayang. Mereka adalah bukti dari nilai-nilai yang dia tanamkan selama ini. Kerja keras, ketekunan, dan cinta keluarga yang tak tergoyahkan. Siti menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, tetapi dari dalam hati, dari keluarga yang kita cintai dan yang selalu ada untuk kita. Dia telah belajar bahwa meskipun hidup penuh dengan ujian, kita selalu bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Dia memilih untuk membangun kembali kehidupannya, untuk menjadi ibu yang kuat dan memberi cinta yang tak terbatas kepada anak-anaknya. Cerita ini ditutup dengan kebahagiaan yang diperoleh setelah melalui perjalanan yang panjang. Siti, seorang wanita yang dulu terluka oleh pengkhianatan dan perpisahan, kini hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan bersama anak-anaknya. Rudy, yang telah kehilangan segalanya, hanya bisa menyesali pilihan yang telah dia buat. Siti dan anak-anaknya membuktikan bahwa, meskipun hidup penuh dengan cobaan, kekuatan cinta, kerja keras, dan keteguhan hati akan selalu membawa kita pada kebahagiaan yang sejati. Siti telah menjadi simbol dari ketabahan seorang ibu yang tidak hanya bertahan, tetapi juga berhasil membesarkan anak-anaknya menjadi orang-orang hebat, tanpa bergantung pada siapapun. Kebahagiaan mereka bukanlah hasil dari kekayaan atau status sosial, tetapi dari ikatan kasih sayang dan pengorbanan yang mereka bangun bersama. Hidup Siti kini lebih damai, penuh cinta, dan anak-anaknya menjadi kebanggaan terbesar dalam hidupnya. Dan meskipun Rudy kembali menyesali keputusan-keputusan yang pernah diambilnya, Siti telah menemukan kedamaian yang tidak bisa dia ambil kembali. Sebuah kedamaian yang tumbuh dari hati yang penuh cinta dan pengorbanan. Yang like dan subscribe, aku doakan keluarga kalian dipenuhi keberkahan dan juga kebahagiaan. Amin.